Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita tentunya memulai dengan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah memudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu bersama-sama. Kita ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita pada sore hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah terkait dengan tafsir Al-Fatihah yang akan kita ambilkan dari kitab yang memang berjudul dengan judul tersebut, Tafsir Al-Fatihah, karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita memilih pembahasan ini dengan beberapa sebab. Di antaranya adalah bahwa kita berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan untuk membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pada setiap malam didatang oleh malaikat Jibril, fayudarisul Quran, untuk bersama-sama mempelajari Al-Quran. Dan ini tidak dilakukan kecuali di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan membaca Quran tentunya bukan sekedar hanya menghatamkan, meskipun salah satu target juga khatam. Usahakan di bulan Ramadan paling tidak sekali khatam. Tapi jangan menjadi target utama, tapi juga ada target memahami maknanya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi sebagai petunjuk. Dan tidak mungkin kita akan bisa mengambil petunjuk kecuali dengan kita merenungi maknanya, memahami maknanya. Sehingga pembahasan kita pada sore hari ini terkait memahami makna surat Al-Fatihah. Dan juga ini terkait dengan sholat, karena surat Al-Fatihah adalah, atau membaca surat Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Dan sholat adalah kewajiban yang paling besar setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilihkan pembahasan ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahaminya dengan benar dan dijauhkan dari kesalahpahaman dari apa yang akan kita baca dari kitab ini.
Dan alhamdulillah di depan jamaah sudah ada terjemahannya ya. Nanti mungkin bisa sebagai alat bantu untuk bisa memahami kitab ini. Tapi tentunya kita ingin membaca kitab ini dalam bahasa Arabnya, dan kita ingin mengambil faedah dari kalimat per kalimat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala ala ma yasarallahu taala lana, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk memahaminya dan mengambil faedah darinya. Kita mulai disebutkan oleh muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala Syekhuna Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini disampaikan oleh muridnya. Telah berkata guru kami, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa radiya anhu bimannihi wa karamihi, i'lam arsyadakallah li ta'atihi. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Di sini ada i'lam. Kalimat i'lam ini menunjukkan perkara yang penting, dan ini dicontohkan dalam banyak ayat. Ketika ayat dimulai dengan i'lam, maka berarti setelahnya perkara yang penting. Di antaranya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam di sini dahulukan dengan fa'lam. Kenapa? Karena setelahnya adalah la ilaha illallah, kalimat yang paling agung, kalimat tauhid. Maka begitu pula para ulama mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran ketika ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting menggunakan kalimat i'lam. I'lam itu artinya ketahuilah, supaya kita menyiapkan hati kita. Ada yang penting ini yang mau disampaikan. I'lam, ketahuilah, untuk kita siap-siap. Kemudian mu'alif mengiringi dengan doa, menunjukkan bahwa mu'alif menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin, kepada kita para pembaca. Didoakan oleh penulis agar kita menjadi orang-orang yang diberi tunjuk oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hafadha bi hayatihi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, senantiasa berikan pertolongan dalam seluruh kehidupan kita. Wa tawallaka fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu di dunia dan di akhirat. Di dunia ditolong sehingga kita selamat dari kegelapan menuju cahaya. Selamat dari kejahilan, selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang menuju pada cahaya ilmu, pada cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan di dunia, dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan di akhirat, yaitu apa? Selamat dari siksa kubur, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dibangkitkan di alam barzah dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari naungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terkena terik panasnya matahari. Diselamatkan pula dalam peristiwa berikutnya sampai kepada melewati sirat yang ada di atas jahanam. Diselamatkan oleh Allah sehingga bisa melewatinya sampai ujung, sehingga kemudian setelah itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian apa yang mau disampaikan dari kalimat i'lam tadi? Ini adalah perkara yang penting, ketahuilah. Apa yang mau disampaikan dari perkara yang penting ini? Anna maqsudas salati wa ruhaha wa lubbaha huwa iqbalul qalbi 'ala Allah Ta'ala fiha. Sesungguhnya maksud dari sholat itu, kenapa Allah mensyariatkan sholat? Apa maksudnya Allah mensyariatkan sholat? Apa maksud dari disyariatkan sholat? Wa ruhaha, dan apa ruh dari sholat? Apa ruhnya sholat? Apa inti yang paling utama dalam sholat, yang diinginkan dalam sholat, yang menjadi sebab sempurnanya pahala
sholat. Apa kira-kira? Dikatakan di sini huwa iqbalul qalbi 'ala Allah Ta'ala fiha, yaitu menghadapnya hati kepada Allah. Menghadapnya hati kepada Allah ketika sholat. Ini yang dimaksud dengan sholat. Disyariatkan sholat itu bukan hanya gerakan, bukan hanya ucapan, tetapi menghadapnya hati, tersambungnya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita ketahui. Karena kadang-kadang orang itu mengetahui perintah tapi tidak ngerti hakikatnya. Tahu bahwa sholat itu wajib, terus maksudnya apa? Apakah maksudnya cuma berdiri, ruku, sujud? Maksudnya cuma membaca Al-Fatihah, membaca zikir, ruku, zikir, sujud? Apakah sekedar itu? Apakah maksudnya hanya sekedar bersama dengan kaum muslimin, berkumpul dengan kaum muslimin sehingga kelihatan sebagai orang yang sedang menjalankan ibadah? Apa maksud dari ibadah sholat? Apa hakikatnya? Ternyata hakikat sholat bukan hanya gerakannya saja, tapi ada ruhnya yang harus diwujudkan, yaitu apa? Menghadapnya hati kepada Allah. Ini yang dikenal dengan bahasa kita juga apa? Al-khusyuk. Itu maksud dari sholat, al-khusyuk. Jadi ada hakikat gerakan sholat yang sah, berupa terwujudnya syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, supaya sholatnya apa? Sah dan sempurna. Tapi belum cukup, harus terwujud pula yang namanya as-silah, hubungan, terhubung antara orang yang sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orangnya gerakannya gerakan sholat, tapi hatinya apa? Yang lebih parah, hatinya maksiat. Ada orang gerakannya sholat, tapi hatinya lagi merencanakan kemaksiatan. Bagaimana ini hak sholat akan dilakukan dengan cara yang seperti ini? Di mana hakikat sholat dan di mana hakikat hubungan antara dia dengan Allah ketika sholat? Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, ketahuilah ini perkara yang sangat penting, bahwa maksud dari sholat bukan hanya gerakannya saja. Oleh karena itu salah seorang salaf, saya namanya Al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ta'awwadhu billah min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang nifaq, orang munafik amali. Berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik. Bagaimana ini? Khusyuknya orang munafik itu bagaimana? Dikatakan kepada beliau, apa itu khusyuknya orang munafik? Ma huwa khusyu'an nifaq? Kata beliau, an-tasha'a jawarihuhu wa lam takhsha' qulubuhu. Kata Allah Ta'ala, yaitu khusyuk jawarihnya, khusyuk anggota badannya, tapi enggak hadir hatinya. Khusyuk anggota badannya, masya Allah, khusyuk. Orang lihatnya, masya Allah ini sholatnya, tapi hatinya pergi. Ini khusyuknya orang munafik, khusyuk nifaq. Jadi khusyuk itu laisa khusyuk al-jawarih faqat. Khusyuk itu bukan khusyuknya anggota badan saja. Apalagi ada orang yang menyangka kalau khusyuk itu cuma di kepala. Jadi kepalanya merunduk sekali, sekarang kan sudah khusyuk, padahal hatinya kemana-mana. Bukan itu khusyuk. Khusyuk itu bukan tenangnya anggota badan saja, tapi itu buah dari khusyuk yang ada di hati.
Jadi khusyuk itu sebetulnya khusyuknya hati, kemudian melahirkan khusyuknya anggota badan. Kalau cuma khusyuk anggota badan tapi tidak khusyuk hatinya, itu namanya belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi badannya juga tidak khusyuk juga. Hatinya enggak menghadap, badannya juga banyak bergerak, sedikit-sedikit bergerak, pegang ini, pegang itu. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang diinginkan oleh penulis kitab ini, menginginkan kepada kita untuk memahami bahwa maksud daripada sholat bukan hanya gerakan-gerakan anggota badan. Maksud dari sholat bukan hanya khusyuk badannya, tapi maksud daripada sholat adalah iqbalul qalb ala Allah, hadir hatinya menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sulliyat bila qalbin fa hiya kal jasad alladzi la ruha fihi. Jika sholat itu dilakukan tanpa hadirnya hati, tanpa ada khusyuknya hati, maka sholat itu ibarat jasad yang tidak ada ruhnya. Badan yang gak punya ruh, kira-kira apa yang terjadi? Mayit, mati. Bukan orang yang sedang sholat dengan sholat yang sebenar-benarnya. Wa yadullu ala hadza qaulu ta'ala, yang menunjukkan hal ini apa? Bahwa orang yang sholat tapi kok tidak hadir hatinya, bahwa ini adalah seperti jasad yang tidak ada ruh. Tidak akan mendapatkan keberuntungan sholat yang seperti itu. Tidak akan mendapatkan pahala sholat yang seperti itu. Tidak sempurna pahalanya, paling tidak. Apa dalilnya? Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat itu celaka. Sholat yang seperti apa ini? Yang sholatnya celaka. Wawailun, celaka. Untuk siapa? Siapa yang celaka di sini? Yang celaka orang yang sholat. Wailun itu azab yang keras. Azab yang keras bagi orang yang sholat. Orang yang sholat kok terancam dengan azab yang keras. Kira-kira bagaimana ini? Apa gak usah sholat sekalian? Malah diazab selamanya. Terus bagaimana? Kalau begitu solusinya, sholat tapi jangan celaka. Bagaimana yang tidak celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka, yang azab yang keras bagi orang yang sholat adalah mereka yang sholat tapi sholatnya itu sahun. Sholatnya itu lalai. Jadi penting gak mengetahui makna lalai dalam sholat? Penting atau tidak? Penting supaya kita jangan termasuk. Supaya jangan termasuk sholat tapi malah celaka. Kita perlu tahu apa itu makna celaka. Bagi orang yang sholat lalai, ya, azab yang keras bagi orang yang lalai dalam sholat. Siapa itu yang lalai dalam sholat? Fafassara sabwa bisahwi an waqtiha ay idha'atihi wa sahwi amma yajibu biha wa sahwi an huduril qadri fiha. Ya, yang dimaksud dengan lalai dalam sholat adalah lalai dalam waktunya. Lalai dalam waktunya. Waktunya itu seenaknya. Sholat subuh dia pasang jam beker untuk bangun sekaligus mau kerja. Jam berapa kerjanya itu? Jadi sekaligus jam kerja bangun sholat. Jadi kalau kerja jangan sampai terlambat, tapi sholat nggak apa-apa. Waktu sholatnya mengikuti jam kerja. Jam kerjanya jangan terlambat, tapi sholatnya boleh lambat. Ini orang yang lalai, ada keras bagi yang jenisnya seperti ini. Karena sholat itu inna sholat kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Wajib bagi kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka kita harus menjaga sholat dengan menjaga waktunya, pada waktunya, dan terutama lagi di awal waktunya.
Ini lalai yang pertama. Lalai yang kedua, amma yajibu fiha. Lalai dari yang wajib. Yang wajib dalam sholat seperti rukunnya sholat, tumakninah dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan ketika sholat. Tidak kemudian apa? Sholatnya seenaknya, yang penting melakukan gerakan-gerakan sholat. Tidak. Ada tumakninah dalam sholat yang merupakan rukun yang sangat besar yang harus diwujudkan dalam sholat. Kemudian juga lalai dari menghadirkan hati. Lalai dari menghadirkan hati. Yaitu orang itu apa? Hati apa? Gerakannya sholat, bahkan dia khusyuk, anggota badannya khusyuk, tetapi ternyata hatinya pergi. Tidak pada dirinya, hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan bahwa lalai itu pada tiga hal ini? Lalai pada waktu sholat, lalai pada apa yang wajib dijalankan ketika sholat, lalai pada hadirnya hati dalam sholat. Apa dalilnya? Yadullu ala dzalika al-hadits alladzi fi sahih Muslim. Ditujukan di sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, 3 kali Nabi bersabda. Itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik. Bagaimana? Yaqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama. Ana qara arba'an la yakunu fiha illa qalilan. Yaitu orang yang sholatnya mendekati matahari tenggelam atau terbit. Di sini lebih dekat kepada makna tenggelam. Yaitu orang yang sholat menunggu atau santai-santai sampai matahari mau tenggelam, kemudian dia berdiri sholat, ya. Kemudian sholatnya pun tidak tumakninah, cuma bahasa Jawanya cungklat-cungklit, cungklat-cungklit 4 rakaat, tidak berzikir kecuali sedikit. Tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Mungkin baru ingat kalau sholat setelah salam. Jadi pada Allahu Akbar, setelah salam baru ingat saya lagi sholat ya. Nah, ini selama sholat dia tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasfuhu bi idha'ati al-waqt. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW mensifati sholat orang munafik dengan menyia-nyiakan waktu. Itu apa tadi? Menunggu waktu tenggelam matahari. Wa idha'atil arkan, dan meninggalkan rukun, meninggalkan yang wajib. Itu apa? Cungklat-cungklit. Apa bahasa Indonesia? Kayak ayam atau makanan itu. Jadi kalau ini langsung lupa lagi. Mungkin belum ditalam sudah lupa lagi. Tidak ada tumakninah, meninggalkan rukunnya salat. Nah, di dzikrihi an-nafar. Wa bi idha'ati huduril qalb, dan dengan menyia-nyiakan hadirnya hati dan tidak menghadirkan hati. Dan dengan tidak menghadirkan hati. Ini lalai. Dalam sabda Nabi, la yadhkurullaha fiha illa qalilan, tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Idza fahimta dalik, jika engkau sudah paham masalah ini. Pentingnya apa ini? Khusyuk. Pentingnya tidak lalai dalam sholat, dari sisi waktunya, dari sisi rukunnya dipenuhi, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, dan juga dari sisi hadirnya hati. Maka jika kau sudah paham ini, faham nau'an wahidan min as-shalah, maka pahamilah salah satu yang sangat penting dalam sholat. Pahamilah salah satu yang sangat penting dalam sholat. Itu apa? Wa huwa qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. La'anallahu
an yaj'ala salataka fi salatil maqbulah al-mudha'afah al-mukaffarah lidhunub. Mudah-mudahan dengan engkau mempelajari surat Al-Fatihah, memahami surat Al-Fatihah, membuat salat engkau menjadi salat yang diterima, membuat engkau menjadi salat yang tidak salat yang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan menjadikan salatmu sebagai salat yang menghapus dosa-dosa. Karena di antara fungsi salat atau faedah salat adalah menghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahum. Antara salat 5 waktu, antara salat-salat 5 waktu, antara salat Jumat dengan salat Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan akan menghapus seluruh dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Di antara salat 5 waktu, di antara Jumat dengan Jumat, itu akan jadi sebab dihapusnya dosa. Namun dengan catatan malam apa idza istunibat al-kabair, selama ditinggalkan atau dijauhi dosa besar. Selama dia menjauhi dosa besar, maka dosa-dosanya dihapus antara sholat dengan sholat. Tapi kalau berbuat dosa besar, ya dosa-dosanya tidak bisa dihapus. Dosa besar dihapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya digambarkan bahwa sholat itu seperti orang yang mandi, ya. Orang yang di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, kemudian setiap hari dia mandi di sungai itu 5 kali. Kira-kira bersih apa tidak badannya? Itulah bersihnya dosa dari orang yang sholat, seperti orang yang mandi 5 kali dalam satu hari. Maka ini yang menjadi sebab mengapa ditulis kitab ini, agar menjadi salah satu sarana agar sholat kita menjadi sholat yang diterima, agar sholat kita menjadi sholat yang pahalanya berlipat, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari sholat yang kita lakukan, dan agar sholat kita menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wa min ahsani ma yuftah laka al-bab fi fahmi al-Fatihah hadits Abi Hurairah alladhi fi Sahih Muslim. Yang pertama kali penting, yang paling penting untuk kita sampaikan, untuk kita ketahui tentang surat Al-Fatihah ini adalah apa yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah alladhi fi Sahih Muslim, yang ada di dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Aku membagi salat, maksudnya yang dimaksud membagi salat apa? Membagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disebut dengan salat. Karena surat Al-Fatihah memang rukunnya salat yang harus dibaca. Tidak ada surat yang harus dibaca dalam salat selain surat Al-Fatihah. Yang lainnya sunnah. Yang lainnya sunnah. Bahkan bagi makmum yang salatnya jahriyah cuma Al-Fatihah saja. Ketika makmum membaca surat, dia tidak perlu membaca kecuali Al-Fatihah saja. Maka Allah mengatakan, aku membagi salat antaraku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ada 2 bagian. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamadani 'abdi, maka Allah menjawab. Jadi terjadi apa? Dialog dalam salat. Terjadi hubungan dalam salat. Maka ada as-salat, ada silat. Ini harus terwujud dua-duanya. Jangan sholat tapi tidak ada silat, tidak ada hubungan. Gerakannya gerakan sholat, tapi hatinya tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majjadani 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antaraku dan hambaku. Jadi pertengahannya di situ.
dibagi menjadi dua, pertengahannya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertengahannya. Ini separuhnya. Yang separuh ini untuk Allah, dari hamba untuk Allah. Yaitu Allah memuji hamba, hamba memuji Allah. Hamba memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pertengahannya. Jadi kalau kita surat Al-Fatihah kan ada berapa ayat? Ada 7. Berarti separuhnya berapa? Ada 7. Berarti 3 ditambah setengah. Ada 7. Berarti 3 yang pertama, 3 yang terakhir, kemudian yang surat yang keempat, ayat yang keempat dibagi dua. Ini pertengahannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan antara hambaku, di sini pertengahannya. Ya. Kemudian wali 'abdi masal wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, dan ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi masal, ini adalah untuk hambaku, dia telah meminta kepadaku dan aku akan memberikan apa yang dia minta. Intaha al-hadis. Maka ya, perhatikan di sini kata mu'allif, fa idza ta'amala al-'abdu hadza, jika seorang hamba memahami ini, wa 'alima annaha nisfan, bahwasanya surat Al-Fatihah ada menjadi 2 bagian, nisfun lillah, sebagiannya untuk Allah, wa huwa awwaluha, yaitu dari alhamdulillahirabbil alamin,